Oke, balik lagi di Suka Unboxing Channel, dan di video kali ini kita akan unboxing ini ya, LED RGB interior mobil. Saya beli ini di Shopee dengan harga 145 ribuan, dan ini dia bisa diatur lampunya menggunakan handphone ya. Jadi dia bisa lewat handphone untuk mengatur lampunya. Nah, kayak gini ya, kurang lebih gambar kayak gini. Kita buka aja. Nah, ini isinya. Ini ada modulnya ya, sini kabel yang panjang, dan ini ada lampu LED-nya. Nah, ini ada LED untuk nembakin ke si selang kayak gini. Nah, ini ada 5. Ntar dulu. Sebentar. Oke, ini copot ya. Tapi ini LED bentuknya ternyata. LED kayak gini nih. Jadi ini masih bisa, kalau misalnya putus, ini masih bisa kita ganti. Masih gampang lah untuk dapetin LED-nya. Oke, ini barang-barang yang didapat di dalam paketnya ya, kayak gini aja dia isinya kosong udah. Dan ini buat cara pasangnya. Nah, ini kabel untuk power ya. Nah, ini nanti kita colok ke sini, dan ini untuk ambil powernya. Kita bisa ambil ke lampu senja atau lampu malam atau lampu yang ke AC, atau bisa kita langsungin ke kontak gitu. Ketika kontak on, dia bisa langsung nyala gitu. Jadi terserah ini mau diambil ke mana jalur. LED-nya ada 5, jadi totalnya ada 5. Ini buat biasanya buat pintu 4 kanan kiri, dan satu lagi itu biasanya untuk dashboard gitu. Nah, ini saya nggak tahu ini ada berapa meter panjang total si selangnya. Harusnya ini cukup untuk satu mobil ya. Oke, jadi dia misah ya antara isi dalamnya ini sama untuk di luarnya. Ini dia misah ya. Jadi kita harus masukin sendiri nanti ke dalam sini. Gitu. Jadi ini kita nanti masukin ke dalam sini untuk si lampunya. Nah, ini untuk kita selipin bagian tipisnya ini, kita selipin ke bagian dashboard atau door trim ya. Gitu. Nanti tinggal masukin ini. Ini mungkin total panjangnya sekitar 5 meter kali ya. Saya juga kurang tahu ini. Kalau nggak salah 5 meter di deskripsinya. Jadi nanti ini udah dipasang ke sini, dia tinggal masukin aja, colokin ke sini gitu. Nah, nanti udah dicolok ke sini, dia kan kendor. Nah, ini dia ada bautnya pun baut bening ya warnanya. Ini menggunakan obeng, mata obeng. Nah, tinggal dikencengin aja nanti kayak gini. Nah, nanti dia langsung kencang aja. Ya, saya lupa dia dapet ini juga ya, scrap buat masukin si selang ini ke bagian dashboard dan door trimnya. Jadi nanti kita bisa congkel door trimnya sedikit buat masukin si selangnya. Langsung aja kita pasang ke mobil ya. Ini langsung kita kerjakan. Oke, cara masangnya sebenarnya mudah untuk buat nyelipin ke sini ya, gitu. Tinggal kita selipin aja bagian tipis ini ke sini dengan bantuan si scrap ini ya, kayak gitu. Jadi tinggal di selipin aja kayak gini. Cuma yang jadi repot adalah nanti si kabel ini. Kalau mau rapi, ya kita harus masukin ke dalam fleksibel sini ya. Nah, supaya kabelnya jadi lebih rapi dan nggak kelihatan gitu. Tapi kalau mau simple, ya tinggal kita keluarin dari bagian bawah sininya, terus dia nanti ada kabel kelihatan ke bawah sini untuk masuk ke dalam bagian pintu. Nah, si ambient light-nya nanti bisa pasang di sini gitu. Nah, nanti tinggal kita slip-slipin aja, terus kita potong sesuai ukuran. Nah, kebetulan di Outlander ini ada bagian yang celahnya bisa direnggangin ya, kayak gini ya. Nah, ini tuh kita bisa sempilin di dalam sini. Nah, kayak gini. Ini tuh celah nih yang bisa kita pasang si ambient light ya, sampai sini ke sini. Oke, nah ini saya udah masukin sling ya, sling kabel. Seperti waktu itu yang video saya pasang ini ya, lampu ambient light yang di handle sama di door pocket. Nah, sama aja. Jadi kita masukin si sling ini ke dalam ini ya, ke dalam sini, yang tembus ke dalam sini sampai ke sini nih. Nah, kayak gini. Nah, ini nanti tinggal kita ikat aja si ininya ya, nah, si LED-nya buat supaya masuk ke sini, terus kita tarik lagi ke sini. Nah, nanti tinggal ke ini aja, ke door trim gitu. Nah, ini memang agak susah
posisinya kalau kita mau rapih ya gitu. Jadi memang harus kayak gini gitu. Nah, oke, ini udah selesai ya di bagian sini. Ini kabelnya saya selipin di bagian sini. Yang penting dia jangan sampai ngeganggu si rel ini ya, rel apa namanya, kaca. Jadi jangan sampai ngalangin gini karena nanti kabelnya bisa putus, bisa kegencet sama kaca pas kaca turun jadi malah putus. Nah ini jadi saya arahin ke samping sini. Sebenarnya bisa ke bawah dulu, cuman karena takutnya kabelnya kurang panjang, makanya ini kan kabel bawaan ya, kabel bawaan ambient light-nya. Jadi ini saya ke sampingin sini aja, nempelin ke dinding sini dalam dengan kabel pis ya kayak gini. Nah terus ke sini dan keluar di sini. Nah ini kita panjangin ke atas, nanti dia dari sini soalnya ke atas ini untuk di ruang ambient light ya. Nah ini udah beres, sekarang tinggal kita pasang. Lalu saya sebenarnya ada salah ya, jadi kita harusnya pasang si ininya dulu ya, si modulnya. Nah ini nanti kan biar buat ini ya barcode-nya, ini harus kita pasang modulnya dulu, kita pastiin dulu. Nah kita tempat ini dulu harus di center ya, maksudnya jangan sampai kita udah pasang di semua pintu tapi ini belum dipasang, nanti kabelnya itu malah berantakan. Nah jadi kita harus pasang ini dulu ke bagian tengah. Nanti kan saya akan pasang ini di belakang head unit ya, kabelnya juga di kabel powernya ada di belakang head unit. Nah dari situ barulah nanti kita tarik si lampu-lampunya ke pintu, ke 4 pintu dan ke 1 dashboard. Kita rapikan dulu bagian door trimnya, lalu kita pasang si modulnya dulu ke bagian belakang head unit. Nah ini kira-kira kayak gini ya hasilnya. Ini belum selesai semua, cuman ini kita pasang dulu bagian si selangnya. Nah ini selangnya tinggal pasang gini aja, udah tinggal diselipin aja. Ini kalau celahnya agak longgar, ini bisa pakai tangan tanpa harus pakai scrap ya, ini bisa. Nanti di sini, di ujung sini bisa kita potong segini, atau ujungnya ini kita bisa masukin ke dalam sana supaya lebih rapih gitu ya, kayak gini ya hasilnya nanti. Nah ini RGB ya, jadi ini bisa diganti-ganti warnanya nanti. Oke, kita selesaiin dulu pemasangan semuanya. Oke, sekarang kita pasang modulnya dulu di belakang head unit ini ya. Kita buka dulu head unitnya. Oke, ini udah selesai kesambung bagian powernya ya dari modul ini. Nah ini kan colokan power nih, DC 12 voltnya. Nah ini kita ambil ke lampu senja ya, atau lampu lah gitu. Bebas sih sebenarnya mau ke lampu atau langsung ke kontak juga bisa. Itu selera aja. Kalau misalnya mau langsung ke power ya bisa kita ambil dari kabel merah atau kuning gitu di sini. Ya pokoknya kita cari aja kabel yang sesuai gitu. Kalau mau yang di kontak on dia ikut nyala ya boleh. Ya jadi bebas ya, itu terserah mau ke mana. Nah cuma kalau saya ambil ke lampu senja ya. Jadi pas di lampu dinyalain, ini tuas lampu dinyalain, jadi lampu si ambient light-nya ikut nyala ya gitu. Nah kita ambil di kabel ini ya. Kalau dari head unit itu ada namanya kabel iluminasi biasanya. Nah gue sih kayak gini nih. Kalau di sini ILL, nah warna orange nih kabelnya. Ini kabel powernya ya. Ini plusnya. Nah minusnya kita bisa ambil juga dari kabel hitamnya kayak gini, atau bisa ke masa body, itu terserah gitu. Nah ini saya pakai klip jumper kayak ini aja supaya lebih simple dan lebih rapi ya. Jadi nggak pakai isolasi. Nah jadi tinggal diklip gitu aja. Ini yang plus, ini yang ke iluminasi atau ke lampu ya. Ini yang minus. Nah, beres kayak gitu. Nah, jadi ini kabel powernya udah beres ya. Nah, ini kita coba nyalakan dulu. Nah, dia ikut nyala ya kayak gini. Nah, kalau dimatiin, dia mati. Nah, ini ikut nyala. Jadi terserah itu mau ke mana arahnya gitu. Oke, kita lanjut. Ini udah beres. Ini jadi di sini tuh udah gampang ya. Nah, sekarang udah tinggal kita masang ke masing-masing pintu ya. Ini yang prosesnya yang lebih lama sebenarnya. Kurang lebih caranya sama kayak pintu bagian kiri ini ya. Semuanya sama caranya kayak gitu. Yang penting konekin di modulnya ini yang harus benar gitu. Oke, ini udah selesai semua hasil pemasangannya. Ini pintu depan, pintu belakang juga udah beres semua. Ini termasuk ini dan termasuk si bagian dashboard ya. Ini untuk sekarang sih saya pasang di sini. Jadi dari sana sampai ke sini dia keliling
sini, masuk ke dalam speedometer, keluar lagi di sini. Nah, nggak tahu nanti kedepannya bakal saya pindah atau gimana, soalnya kan nggak permanen ya, cuma diselipin aja. Jadi kalau misalnya nanti ternyata kurang bagus atau di jalan malah ngeganggu, mungkin akan saya pindahkan lagi. Tapi ini saya coba di sini dulu karena saya mau coba di sini karena dia ada glove box kan di sini. Nah, dia tuh nggak keselip di sini, bisa aja dilem, cuman pas nyala tuh saya ngerasa kok kayak kurang gimana ya gitu, kurang bagus gitu. Selera sih, cuman kalau menurut saya kayak kurang gitu. Nah, ini langsung aja kita coba nyalakan ya. Ini dia ikut nyalahnya tuh ke lampu senja atau ke lampu lah. Kita nyalakan dulu. Nggak fokus. Oke. Ting. Nah, ini dia hasilnya. Ini bagian pintu depan kiri, ini pintu belakang kiri, terus ini pintu belakang kanan, dan ini pintu depan pengemudi atau supir ya, di bagian kanan depan. Nah, ini udah nyala. Nah, kayak gini ya. Ini bagian dari dashboardnya, masuk ke sini, terus keluar lagi ke sini. Cuma ya itu, ini kita matiin aja lampunya biar kelihatan. Nah, cuma dia tuh kurang terang ya, yang bagian sininya gitu, karena masuk dulu ke dalam dashboard ya, jadi kurang begitu terang. Nah, ini kondisi kalau lagi gelap ya, kurang lebih kayak gini. Ini sih saya ngerasa ini tuh nggak ngeganggu ya sama sekali. Nyalahnya dia tuh nggak yang bikin silau gitu, nggak. Lebih kayak gitu. Dan kita coba menggunakan aplikasi ya, karena dia bisa diatur warnanya menggunakan aplikasi. Oke, ini kita coba menggunakan aplikasi ya. Aplikasinya bisa tadi kita download di barcode-nya ya. Nah, nanti barcode kita download dan langsung masuk ke aplikasinya. Terus kita konekkan. Ini koneknya gampang banget sih, dia pakai Bluetooth konekinnya. Nah, ini Bluetooth-nya kita nyalain dulu kayak gini. Nah, dia langsung connect ya kayak gini. Nanti kalau nggak connect tinggal di refresh aja di sini. Nah, kalau gambar kayak gini berarti dia connect ya. Nah, ini ada tulisannya HR RGB. Ini udah langsung bisa kita atur buat si lampunya ya. Nah, ini kita tinggal atur-atur aja. Nah, kayak gini. Dan ini banyak modenya ya. Nah, itu lampunya kita bisa rubah-rubah. Ungu, biru, CCT ini kayak warm white gitulah pokoknya. Putih, ini ungu, merah, hijau, biru, ya bebas lah itu, selera kita aja. Terus juga dia di sini ada gaya ininya ya, jadi kita bisa pilih kayak gini, tricolor crossfade. Jadi 3 warna berubah-ubah terus kayak gini. Nah, ini yang 7-nya, 7 color crossfade. Nah, ini ada 7 warna yang ganti-gantian ya. Nah, dia otomatis ganti-ganti terus sampai 7 kali warna. Ada red gradual change. Jadi banyak warnanya, banyak banget ya mode-modenya kayak gini. Di sini juga ada yang namanya musik, putar musik, dan si lampunya mengikuti irama gitu ya. Mungkin ada, cuman ya memang nggak se-real itu sih gitu. Kalau kita putar misalnya nih kayak gini, nah dia kayak gitu ya langsung. Nah, kayak gitu ya, nggak serial itu sih, cuman dia lumayan lah ya. Terus di sini ada mikrofon. Nah, ini lampunya mengikuti suara ya. Nah, kalau saya bicara kayak gini, dia akan nyala lampunya, kedip-kedip kayak gini. Kalau nggak ada suara, dia diam ya lampunya. Nah, kayak gitu ya. Ada jadwal juga, bisa kita on offin dari jadwal, cuman ya kan nggak mungkin ya di mobil mah. Udah kurang lebih kayak gitulah pengaturan warnanya. Nah, kita bebas lah mau pilih warna apa aja. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Menurut saya cukup worth it lah untuk harga 145 ribuan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Semoga video-video saya ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.